Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan wa salaman wa ba'du. Alhamdulillah puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini hari Jumat tanggal berapa Ibu-ibu? Tanggal 4 ya, tanggal Empat. 4 Oktober 2024. Ya, kita masih hadir di sini dalam kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh SR12 University ya, Zoom training, Zoom online ya. Kita saat ini sudah masuki bulan Oktober ya, secara eh, persentasenya kita sudah melewati 75% di bulan 2024. Nah, kira-kira bagaimana nih perjalanan kita? Kita sudah memasuki di kuartal 4 atau mungkin sudah memasuki bulan ber-ber-ber. Nah, kalau udah masuk ber-ber-ber biasanya udah masuk mau akhir tahun. Nah, kita coba refleksi diri kita kira-kira bagaimana pencapaian kita di tahun 2024 nih Ibu-ibu. Gimana perjalanan di tahun 2024? Ya, Masya Allah. Ya pasti mungkin perjalanan kita masing-masing berbeda-beda ya. Kadang naik turun ya, kadang kadang jualan kita laris, kadang laris banget ya. Masya Allah pasti ya yang pastinya adalah kita lakukan evaluasi ya setiap perjalanan kita dan setiap bulannya kita harus melakukan evaluasi agar di bulan ini semuanya menjadi lebih baik ya. Dan saya yakin juga pasti teman-teman semuanya dengan semangat yang luar biasa, insya Allah bisa mencapai tujuan yang telah ditentukan semuanya tercapai di tahun 2024 ini ya. Yang saat Amin. ini menjadi marketer ya segera insya Allah naik jadi reseller dan juga dari reseller naik lagi ke subagen naik ke agen, yang agen juga insya Allah bisa menjadi distributor ya di akhir tahun 2024 ini ya atau di bulan ini ya di tahun ini atau mungkin di awal tahun ya. Dan juga yang sudah menjadi distributor kita doakan semuanya ya agar bisa lagi melahirkan distributor-distributor yang baru di wilayahnya dan juga wilayah-wilayah yang memang masih belum tersentuh SR12, Masya Allah. Ya, dan juga kita doakan agar kita semuanya yang hadir pada hari ini, semoga Allah sehatkan, Allah mudahkan aktivitas kita, lancarkan rezeki kita, ya, lancarkan juga penjualan kita, dan juga untuk teman-teman kita, saudara kita yang mungkin berhalangan hadir ya karena suatu urusan ya mungkin juga dia pengen ikut Zoom tapi kan ada suatu urusan sehingga mungkin lebih memprioritaskan urusannya, semoga dilancarkan urusannya sehingga nanti kita bisa dapat bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Dan juga teman kita, saudara kita, orang-orang yang kita sayang dan kita cintai yang saat ini mungkin sedang diuji oleh Allah dalam berupa mungkin diangkat rasa sehatnya, semoga Allah kembalikan lagi rasa sehatnya dan dapat juga bertumpul dengan kita semuanya. Ya, kita berdoa menurut keyakinan kita, pusatkan pikiran, berdoa, kita mulai. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, semoga di hari Jumat yang berkah ini Allah mengijabah doa kita semuanya. Suara saya aman gak nih? Karena ada yang komen suaranya tidak terdengar. Suaranya Aman, nggak ada. Aman, aman, Bang aman, Farhan. aman. Ya, Jelas. mungkin yang nggak ada suaranya belum di join to audio. Teman-teman mungkin bisa disampaikan ke temannya. Mohon untuk join to audio agar suaranya dapat terdengar juga. Oke, ya. Teman-teman semuanya, Bapak Ibu, gimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat selalu ya? Sehat, alhamdulillah, bos. Alhamdulillah, Masya Allah. Sehat. Alhamdulillah Gimana sehat. perjalanannya sudah sampai dan Sehat. penghujung sampai dengan September kemarin? Lancar ya Bu, Alhamdulillah ya. Penjualan lancar, sehat-sehat ya. Lancar luar biasa. Ya, tinggal ini kita sudah masuk bulan Oktober. Ya, sudah masuk kuartal 4 nih ya. Nah, teman-teman lakukan evaluasi nih per 3 bulan. Kuartal 1, kuartal 2, dan kuartal 3 setelah kita lewati bagaimana perkembangan kita. Dan saat ini kita sudah masuk di kuartal terakhir yaitu kuartal 4, bulan Oktober, November sampai dengan Desember ya. Yuk, bulan ini adalah bulan penentuan kita bagaimana nanti di akhir tahun ini memberikan hasil yang terbaik, maka kita lakukan yang terbaik hari ini ya. Jangan nunggu besok, jangan nunggu awal tahun 2025, tapi mulai hari ini kita harus lakukan yang terbaik ya. Kita mencoba suatu hal yang memang belum pernah kita coba, kita coba. Yang tadinya mungkin kita nggak jualan offline, kita jualan offline. Yang tadinya kita nggak jualan online, kita jualan online. Yang tadinya kita mungkin malu-malu untuk nawarin ke orang-orang, mulai saat ini kita coba nawarkan produk kita atau mungkin bisnis kita ke orang-orang yang belum kita kenal ya. Niatkan silaturahmi. Nah, hari ini kita akan bahas apa nih, Ibu-ibu nih? Kita akan bahas tentang Facebook. Kira-kira di sini ada yang sudah menggunakan Facebook untuk promosi sebagai
tempat untuk berjualan teman-teman? Boleh, jika ada yang sudah tulis di kolom Zoom chatnya. Ya mungkin secara garis besar saya rasa ibu-ibu atau bapak-bapak yang hadir di sini ya menggunakan Facebook ya. Media sosial yang memang sering digunakan, saya yakin pasti Facebook ya. Baik itu mungkin untuk posting ya, untuk share kegiatan kita. Nah, pasti ibu-ibu nih sering menggunakan Facebook nih ya. Facebook nih ya sudah ada fanspage Facebook, cuma belum closing. Oke, pernah tapi sekarang udah enggak. Nah, ya. Dan ternyata Facebook ini memang termasuk media sosial yang cukup lama ya, karena pada saat awal berdiri dari tahun 2009 sampai dengan sekarang, nah ya ini masih bertahan, masih banyak sekali penggunanya menggunakan Facebook, dan meskipun juga banyak sekali pendatang-pendatang baru ya, seperti mungkin ada TikTok, ada Instagram, dan lain-lainnya. Nah, tetap Facebook ini masih menjadi media sosial yang primadona karena memang punya segmentasinya tersendiri ya. Warga Facebook pun juga banyak ya. Nah, berarti ini yang menggunakan Facebook ini masuk kategori warga Facebook nih ya, warga Facebook. Mana suaranya warga Facebook? Gimana caranya supaya bisa dilihat kemana-mana ke kalangan luas? Oke, nanti kita akan bahas ya. Tidak punya Facebook boleh ya, jika memang berkenan untuk bikin Facebooknya, untuk niatkan untuk berjualan, untuk promosi-promosi jualannya. Pernah baru posting-posting aja. Oke ya, sudah dari grup-grup sudah gabung nih. Saya belum coach karena jualan offline terus, Masya Allah luar biasa ya. Nah, jualan offline terus nih. Ya biasanya mungkin teman-teman punya spesialisasi tersendiri. Nah, ada yang teman-teman mungkin ada jualannya saya online, offline mungkin saya lemah. Nah ya, teman-teman tinggal fokuskan aja. Kalau teman-teman mau fokus di offline, boleh silakan offline ya. Mungkin online sebagai bonus-bonusnya ya, sebagai selingan-selingan kita, sebagai tambahan-tambahan, sebagai memperluas jangkauan pasar kita. Oke, baiklah teman-teman, kita akan buka materinya pada hari ini. Teman-teman sudah siap semuanya untuk kita sharing-sharing pada siang hari ini tentang Zoom Marketplace. Boleh, jika teman-teman masih semangat ya, tulis di Zoom chatnya, katakan semangat menyala. Ya, karena siang hari ini di Bogor nih, saya lagi di kantor pusat di Bogor, cuacanya lagi panas nih, Masya Allah luar biasa. Ya, oke, ya, mohon izin saya mute all dulu semuanya. Oke, ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semangat menyala semuanya teman-teman yang hadir pada hari ini. Semangat menyala luar biasa, semangat menyala, semangat menyala, sangat semangat menyala. Sumbar juga cerah nih, alhamdulillah ya cerah di sini ya. Semangat luar biasa. Ya, semangat Payakumbuh ya, semangat Cikarang ya, Cikarang atau 50 tahun lagi kita akan selalu bersama ya dengan bisnis SR12. Masya Allah luar biasa nih. Oke ya, Bismillahirrahmanirrahim. Izin sharing teman-teman, bagaimana nanti saya akan coba sharing-sharing aja bagaimana menjual produk di marketplace. Nah, teman-teman di sini ada yang sudah menggunakan Facebook Marketplace belum untuk posting produk-produknya ya, karena Facebook itu punya banyak sekali media-media ya, ada namanya Facebook yang mungkin biasa kita gunakan untuk posting-posting kegiatan kita, terus juga ada namanya Facebook Marketplace. Nah, yang mungkin siang hari ini karena kita bahas, lalu ada juga namanya Facebook Fanspage. Nah, jadi banyak sekali nih, dan juga ada grup Facebook. Jadi Facebook ini punya grup-grup. Nah, terus ada apa namanya komunitas-komunitas. Nah, itu banyak sekali ya. Facebook ini sebenarnya sebagai wadah yang sangat-sangat luar biasa sekali, dan ini menampung banyak juga pengguna-penggunanya yang masih aktif nih ya. Dan juga karena apa? Karena mudah sekali nih untuk aplikasi Facebook ini, sangat ringan, sangat mudah untuk digunakan dan tidak terlalu berat gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman mungkin hiburan-hiburan pun mencari Facebook banyak, karena video-video di Facebook pun juga banyak, seperti mungkin video-video
video-video motivasi, ya kan, video-video tentang yang fun-fun, ya, bahkan video tentang bisnis, motivasi, ada video-video buat hiburan kita. Nah, sebenarnya di Facebook juga masih banyak. Termasuk juga mungkin ya lingkungan kita, ya teman-teman kita masih banyak yang aktif di Facebook sehingga kita pun juga masih betah-betah lama-lama di Facebook ya karena memang aplikasinya pun juga nyaman di mata, tidak terlalu kontras sekali ya. Berbeda mungkin kayak misalkan aplikasi-aplikasi yang mungkin sudah saat yang terbaru ini lebih banyak kan kontrasnya terlalu tinggi. Nah, Facebook ini masih sangat bersahabat untuk mata kita kita pandang. Nah, ya pada siang hari ini kita akan bahas tentang Facebook Marketplace, cara berjualan di Facebook Marketplace karena Facebook ini punya banyak sekali. Nah, sayang sekali jika kita tidak memanfaatkan Facebook untuk perkembangan bisnis kita. Nah, Facebook sendiri ya untuk pengguna secara global ini memiliki 4,6 miliar ya. Saat ini Marketplace sedang digandrungi oleh banyak orang untuk melakukan transaksi jual beli secara online. Jadi nggak heran nih jika aplikasi Marketplace banyak mengembangkan fitur-fitur terbaru untuk lebih mempermudah penggunanya. Kehadiran Marketplace ini tentu sangat memudahkan penjualan produk. Nah, salah satu Marketplace tersebut adalah Facebook Marketplace. Nah, ya jadi Marketplace ini banyak. Kalau misalnya kita tahu ini, mungkin yang kita tahu sebenarnya ada Marketplace ada apa saja? Ada Marketplace Orange, Shopee, ada Marketplace hijau, Tokopedia, ada Bukalapak, ada Lazada, lalu ada Blibli ya. Nah, jadi banyak sekali karena memang sudah pergerakan zaman, ya semuanya sudah serba digital. Ya mungkin tadinya kalau kita belanja belanja baju, belanja lain-lainnya itu kita harus ke pasar Tanah Abang atau mungkin kita pasar untuk cari baju sendiri. Nah, saat ini karena memang perkembangan zaman yang begitu luar biasa, kita cukup di rumah saja ya dan berapa hari kemudian barang tersebut sampai pada rumah kita langsung. Jadi nggak perlu lagi kita keluar-keluar. Nah, ya termasuk juga ya, saat ini kan termasuk juga untuk penjualan juga sama nih ya, banyak orang yang tadinya mungkin buka toko, nyari toko, harus buka lapak. Nah, saat ini cukup di rumah saja kita buka toko di online itu sudah bisa. Nah, ya termasuk juga Facebook, memiliki fitur marketplace-nya tersendiri ya, untuk bagi warga-warga Facebook-nya ini yang memang mereka punya toko, mereka berjualan, mereka berbisnis, nah mereka punya produk yang bisa dijual, bisa menggunakan fitur marketplace dari Facebook untuk memasarkan penjualan dan juga penjualan produk mereka ya. Jadi Facebook ini membantu warga-warganya nih ya. Simak ini bantu warga-warga Facebook ya memang mereka untuk jualan. Nah, ya udah disiapkanlah fitur marketplace karena memang mungkin sejatinya awal mulanya Facebook ini berdiri adalah untuk seperti media sosial lainnya ya untuk posting kegiatan. Nah, seiring dengan perjalannya waktu karena mungkin banyak juga pengguna-penggunanya yang menggunakan fitur-fitur profil pribadinya untuk jualan. Nah, mungkinlah Facebook ini membuat fitur untuk berjualan. Jadi ada namanya fitur marketplace. Nah, dan juga ada namanya fanspage. Nah, ini bisa kita gunakan untuk berjualan. Nah, untuk Facebook Marketplace ini sebenarnya teman-teman nggak perlu download terpisah karena teman-teman download aplikasi Facebook itu sudah ada di aplikasinya, ya. Nah, untuk pengguna Facebook nih, ya, pengguna Facebook itu berdasarkan kelompok usia. Nah, ini berdasarkan diambil dari tahun 2023 di tahun kemarin. Nah, ya, jadi kalau kita lihat pengguna Facebook ini paling banyak dominannya adalah usia 18 sampai 24 tahun ini masih banyak. Berarti Gen Z ini masih banyak menggunakan Facebook. Dan yang paling eee, dan juga setelah itu adalah di usia 25 sampai dengan 34 tahun. Nah, jadi kalau kita lihat nih, pengguna Facebook itu kebanyakan usia berapa tahun sih? Nah, kita perlu sekali data seperti ini untuk memaksimalkan, untuk mengetahui segmentasi pasar kita kemana. Kalau misalkan produk yang kita jual adalah usia-usia untuk 45 tahun ke atas. Nah, berarti kita masih punya 7,4% market di Facebook yang bisa kita gunakan. Nah, kalau misalkan kita mau jual skincare, misalkan nih, skincare ini untuk usia berapa tahun? Skincare ini adalah untuk usia-usianya kita mau menyasar usia 25 sampai 30 tahun. Nah, katakanlah. Nah, berarti kita punya potensi market yang kita sentuh itu adalah sebanyak 30,9 persen. Nah, ini adalah pengguna Facebook nih berdasarkan kelompok usia. Nah, ini kita perlu pahamin ya, teman-teman perlu pahamin
tentang segmentasi usia karena inilah yang akan menentukan bagaimana kita berpromosi, kata-katanya bagaimana. Nah, ya, jadi segmentasi berdasarkan usia itu harus sangat-sangat kita perlukan ya. Termasuk kita mau mau promosi produk apa, misalkan Gomilku. Gomilku ini bisa usia balita sampai dengan lansia. Nah, kita mau menyasarnya kemana? Apakah kita mau menyasar balita? Berarti kita harus fokus di balita. Nah, berarti kita sasarannya ke usia-usia berapa tahun nih? Nah, terus atau mungkin kita mau menyasar lansia. Lansia mau berapa tahun kita kita sasar usianya. Nah, kita range-nya kita persempit, jangan terlalu lebar. Kita persempit, oh berarti saya mau menyasar usia 45 tahun ke atasnya. Nah, berarti nanti strategi promosinya pun juga akan berbeda. Berbeda dengan kita menyasar segmentasi yang untuk balita. Nah, ya. Jadi berdasarkan segmentasi usia ini sangat-sangat kita perlukan. Nah, berarti kata-katanya kita harus perlukan untuk usia-usia tersebut. Apa sih memang manfaatnya yang dirasakan oleh usia-usia tersebut? Apa penyakit yang mungkin bisa diselesaikan oleh produk kita? Nah, ya. Jadi ini sangat-sangat perlu sekali kita pahamin bahwa segmentasi usia tersebut harus kita pahamin untuk mengklasifikasi kemana nih ya masuknya produk kita. Nah, terus juga untuk di Facebook sendiri ya ada beberapa mungkin produk yang tidak bisa dijual. Nah, nah, ya ini untuk misalkan pengguna di Indonesia sendiri ya pengguna di Indonesia sendiri ini ada 191 juta jiwa ya. Ini sudah lumayan hampir 60% penduduk Indonesia masih menggunakan Facebook. Nah, lalu ada produk apa sih yang bisa dijual? Nah, ini juga sama berkaitan nih ya. Nah, produk-produk yang nggak bisa dijual di Facebook Marketplace adalah bukan barang nyata. Jadi misalkan seperti apa ya, kita menjual barang jasa, misalkan jasa memperbaiki handphone, nah ini nggak bisa. Misalkan jasa untuk jasa make up ini pun juga nggak bisa untuk kita pasarkan di marketplace Facebook. Nah, tiket layanan atau tiket acara, misalkan kayak tiket anniversary S12 bisa ke dijual di marketplace, nggak bisa dijual ya. Nah, jadi harus jual memang ada fisiknya terlihat. Dan deskripsi dan foto tidak cocok. Nah, ini pun juga nggak bisa. Jadi misalkan kita pasang fotonya Gomilku, tapi deskripsinya kita pasang deodoran. Nah, ini kan nggak masuk dan nggak sesuai. Dan nanti mungkin dari fitur dari tim Facebooknya ini akan membuat seperti mungkin postingan kita tidak akan bisa diposting untuk meneruskannya ya. Jadi harus sesuai nih deskripsi foto dengan fotonya harus sesuai. Terus hewan pun juga tidak bisa dijual atau mungkin Facebook tidak mengizinkan untuk menjual hewan atau kelompok tertentu ya termasuk postingan untuk mengadopsi hewan ya meskipun kita mau jual mungkin untuk cari nih kucing untuk adopsinya itu nggak bisa. Nah termasuk juga kesehatan nih ya Anda tidak diperbolehkan menjual barang-barang yang berkaitan dengan kesehatan contohnya apa termometer kotak P3 dan sebagainya dan termasuk juga memang memang ya kalau nanti teman-teman menggunakan Facebook Marketplace dan untuk menjual produk-produk yang sifatnya untuk kesehatan seperti Gomilku dan lain-lainnya kadang-kadang memang ada fitur Facebook ini melanggar aturan nih. Ya, mungkin ada yang pernah coba. Nah, tiba-tiba pas diposting kok nggak bisa. Nah, untuk hal ini teman-teman perlu testing ya untuk mencoba terus nih. Kemarin saya pun juga melakukan menggunakan flyer, ternyata nggak bisa. Ya, nah, pada saat mungkin kita coba ganti dengan foto langsung itu bisa. Nah, jadi kemungkinan pada saat nanti teman-teman posting foto Gomilku, nah itu harus diperhatikan adalah menggunakan foto asli, foto yang dari kamera teman-teman. Nah, terus juga mungkin kita akan untuk kata-kata kesehatan ini kita batasi, jangan terlalu vulgar. Atau mungkin kalaupun memang ada yang sifatnya untuk kesehatan misalkan nih ada A-nya kita ganti bintang. Jadi kadang-kadang memang Facebook ini untuk yang produk-produk kesehatan ini ada sedikit lebih sensitif gitu kan gitu. Nah, jadi memang ini kita pun juga harus menggunakan berbagai cara nih ya. Misalkan tadi kita pakai flyer ternyata nggak bisa. Nah, coba kita pakai foto. Nah, kalau teman-teman foto bisa, ya udah berarti lanjut. Kalau misalkan teman-teman foto nggak bisa, kita perhatikan dari deskripsinya. Apakah memang deskripsi yang kita gunakan ini ada yang kata-kata yang sensitif. Nah, kalaupun ada yang kata-kata yang sensitif, itu harus dirubah atau mungkin disensor, ya dikasih bintang aja berganti. Misalkan nih, kata kesehatan, anggaplah misalkan kata kesehatan di Facebook ini adalah kata-kata yang sensitif.
Nah, berarti kita bisa menggunakan A yang ada di kata kesehatan dengan bintang gitu. Nah, kita bisa ganti. Nah, teman-teman bisa mencoba seperti hal itu. Karena saya pun juga mencoba beberapa posting produk S12 ini ditolak mulu ya. Tapi pas kita coba lagi ya ternyata oh seperti ini ya. Nggak apa kalau teman-teman nanti misalkan ditolak gitu kan atau mungkin tidak memenuhi kebijakan. Nah, teman-teman coba lagi. Apa sih kira-kira yang perlu kita perbaiki ya. Jadi jangan langsung nggak bisa nih. Nanti ya udahlah emang kayaknya saya nggak diizinkan untuk jualan di Facebook ya. Jadi jangan gitu. Coba kita coba lagi ya. Nah, terus gambar dan sebelum dan sesudah pun juga nggak bisa. Nah, hal yang memang harus diperhatikan dalam menjual Facebook adalah pengiriman dan siapkan messenger chatnya ya. Karena Facebook itu memiliki ketentuan tentang pengiriman barang, yaitu pesanan harus dikirim dalam waktu 3 hari dan sudah dapat diterima dalam waktu 7 hari. Nah, ini harus diperhatikan. Jadi tim Facebook pun juga benar-benar aktif nih. Mereka akan mengecek bagaimana proses dari warganya dalam melakukan transaksi pembelian, ya. Nah, terus juga jasa kurirnya di Facebook itu lebih dominannya adalah mereka cenderung memilih fitur COD, ya COD untuk transaksinya. Jarang sekali dia menggunakan layanan-layanan yang berbayar dulu, transfer dulu, baru dikirim. Nah, jarang biasanya mereka itu menggunakan fitur COD. Nah, teman-teman harus coba cari ya di mana kira-kira fitur COD yang ada di sekitar teman-teman ya. Nah, misalkan seperti ada apa saja sih fitur jasa kurir COD. Nah, misalkan ya ada komsip, ada mengantar, ada lain-lainnya. Sebenarnya ada banyak juga ya. Ada banyak juga sebenarnya fitur COD. Nah, biasanya warga-warga Facebook ini pun juga punya karakteristik yang berbeda-beda, yang unik-unik gitu ya. Dan memang mereka ini biasanya kalau warga-warga Facebook eh, tidak terlalu suka bertele-tele ya, tidak terlalu suka bertele-tele. Jadi langsung to the point. Baik baik nanti teman-teman dalam membuat deskripsi itu langsung aja manfaatnya apa, penggunaannya apa untuk apa. Jadi nggak usah terlalu panjang-panjang untuk tulis deskripsi, langsung to the point-nya aja. Nah, ini kita sesuaikan dengan karakteristik dari pengguna Facebook. Nah, ya. Terus juga kadang-kadang pengguna Facebook ini juga literasinya agak rendah. Dalam artian mereka tuh jarang banget baca. Biasanya mereka baca judul ya, mungkin lihat harga udah gitu kan. Mereka nggak lihat spesifikasinya, mereka nggak lihat deskripsinya gitu kan. Nah, maka dari itu teman-teman penting sekali ketika teman-teman sudah posting produk dan ada yang tanya-tanya, nah ya ada yang pesan itu teman-teman harus berikan edukasi ya atau mungkin teman-teman berikan summary-nya ya. Jadi biar tidak ada terjadi miskomunikasi di hari kemudiannya ya. Terus juga memang cenderung mereka memilih jasa COD ya. Maka dari itu teman-teman harus cari di sekitar teman-teman ada gak sih jasa kurir COD teman-teman. Nah ya itu kita harus persiapkan. Lalu juga siapkan messenger chatnya ya. Jadi kalau misalkan teman-teman menggunakan Facebook, teman-teman bisa download aplikasi messenger chat di Google Play ya, Play Store-nya di Play Store. Ya, karena memang untuk komunikasi ini dia akan terpisah nih. Jadi biar memudahkan kita. Nah, Anda akan mendapatkan banyak respon dari calon pembeli. Nah, misalnya bertanya seputar produk atau mungkin melakukan pembelian, tanya-tanya harga. Nah, teman-teman harus siapkan messenger chat dan juga harus responnya harus cepat ya. Harus fast respon. Nah, ini adalah yang harus kita pertimbangkan dalam jual produk di Facebook. Kepain kau coba tak COD ya, gua kacang. Apa pakai? Bisa diklik ya. Oke. Nah, selanjutnya keuntungan berjual di Facebook apa sih? Nah, keuntungannya adalah jangkauannya luas sekali ya. Jangkauannya luas sekali karena pengguna Facebook ini banyak sekali ya. Pengguna Indonesia ini ada 190 juta jiwa. Nah, terus proses penjualan pun juga mudah, simple. Teman-teman nanti bikin akun marketplace-nya nggak perlu bikin lagi karena sudah ada di Facebook-nya. Tinggal nanti klik posting produk-produknya aja dan itu mudah sekali, nggak terlalu panjang, nggak terlalu banyak pilihannya seperti kita posting produk di marketplace lainnya. Nah, itu biasanya banyak sekali pilihan-pilihannya. Ya, kita harus milih, masukkan beratnya berapa, panjang berapa, ukurannya berapa dan lain-lainnya. Nah, ini kalau di Facebook ini mudah sekali. Nanti kita akan coba berikan informasinya. Terus mudah dapat pelanggan. Ya, yang penting teman-teman nanti
aktif di Facebook tersebut, ya rajin-rajinnya untuk dinaikkan ya, dinaikkan produknya biar warga-warga Facebook ini ketika nanti nyari produknya itu ketemu. Nah, terus bagaimana sih langkah-langkah berjualan di Facebook? Langkah-langkahnya adalah teman-teman harus punya akun Facebook terlebih dahulu ya. Setelah teman-teman punya akun Facebook, nah ya, lalu masuk ke profil sini depan halaman depannya. Nah, lalu di sini nih ada namanya ya. Oke, ya. Lalu di sini ada namanya ini ya yang gambar-gambar seperti toko. Nah, ini adalah marketplace-nya. Ya, teman-teman tinggal klik yang di marketplace-nya ini. Oke. Nah, ya. Jadi ini langkah satu, ini adalah akun Facebook. Nah ya, teman-teman nanti bisa buka Facebook. Biasanya kan di sini ada kalau yang gambar rumah, ini gambar home kita. Nah ini adalah profil kita, ini adalah video-video, ini adalah marketplace. Ya ini adalah profil kita nih ya. Nah, ini biasanya halaman nih, fanspage nih yang ada gambar bendera. Ya kan di sini ada logo-logonya. Ini ada logo rumah, ini adalah home. Ya beranda kita, ini adalah ada bendera, ini adalah fanspage ya halaman. Nah, ini adalah video-video, terus ini adalah marketplace dan yang ada gambar seperti lingkaran ada orang ini adalah profil kita. Nah, langkah selanjutnya adalah kita klik yang gambar toko. Nah, ya ada langkah dua, klik logo marketplace-nya. Ini adalah marketplace Facebook. Nah, jadi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa Facebook ini punya halaman. Nanti teman-teman juga setelah nanti kita bikin bagaimana cara membuat marketplace, kita akan coba nanti bikin bagaimana cara bikin halaman di Facebook ya. Nah, jadi kita pertama akan bahas di marketplace dulu bagaimana cara membuat marketplace. Nah, klik logo marketplace-nya nanti akan muncul juga tampilan seperti ini. Dan ini saya menggunakan di desktop ya atau mungkin layar komputer. Nah, kalau teman-teman di handphone tinggal sesuaikan aja karena kurang lebih sama. Nah, nanti muncul layar seperti ini tampilannya. Teman-teman tinggal diklik ya barang dijual. Di sini ada pilihan nanti barang dijual, kendaraan dijual, rumah dijual atau disewakan. Nah, ya teman-teman karena memang adalah menggunakan barang, ya barang, maka kita klik barang dijual. Ya, setelah klik barang dijual, nah terus nanti teman-teman di sini langsung ada keluar menu tambahkan foto. Nah, jadi yang paling pertama harus dilakukan adalah teman-teman nambahkan foto ya. Foto dari gadget atau mungkin dari laptop teman-teman ya. Lalu setelah itu teman-teman klik nanti masukkan di galeri, pilih beberapa foto. Nah, ini adalah contoh saya masukkan flyer ya, tapi ternyata beberapa hari kemudian setelah saya posting ini ditolak nih. Jadi pas kita coba lagi pakai apa namanya? Handphone, nah itu bisa, kamera handphone itu bisa. Jadi teman-teman nanti ini karena hanya contoh saja, tinggal nanti teman-teman gunakan foto asli ya, jepretan dari kamera sendiri untuk meminimalisir listing produk ditolak. Nah, setelah pilih produknya apa saja, nah, maksimal 10 produk ya dari Facebook ini membatasi 10 produk. Lalu teman-teman masuk ke langkah 5, masukin ini judulnya. Ya, masukkan judulnya, apa nama judulnya. Nah, ya terus juga ini kata-kata untuk kesehatan mungkin aja coba bisa diganti. Nah, misalkan SR12 Gobil Goat untuk apa tulang untuk kesehatan tulang mungkin bisa bisa coba diganti bahasa kesehatan apa selain itu. Nah, terus juga harganya kita masukkan berapa harganya. Terus juga kategorinya, nanti klik kategori dia akan muncul pilihannya. Nah, masuknya kategori apa? Masuknya kategori kesehatan dan kecantikan. Nah, kita klik di sini apakah mungkin kebutuhan hewan atau bayi anak-anak atau mainan game. Nah, ya ini tinggal disesuaikan dengan kategorinya apa. Ya. Nah, ini karena memang gue milku, kita pilih kesehatan. Nah, setelah itu pilih kondisi.
ya. Kondisi barangnya bagaimana? Apakah baru, apakah bekas, atau mungkin bekas cukup baik, bekas baik. Nah, karena kita adalah produk baru, teman-teman bisa klik produk baru. Nah, terus langkah ketujuhnya adalah kita bikin deskripsi, masukkan deskripsi dan label produk. Nah, label produk ini seperti mungkin apa ya, seperti hashtag lah ya, seperti hashtag nih. Kira-kira kata kunci apa yang berkaitan dengan produk kita ini kita masukkan. Misalkan karena emang ini susu susu Gomilku God. Nah, ini contohnya adalah saya masukkan susu etawa, susu kambing, terus Gomilku God. Nah, terus susu untuk tulang. Nah, itu bisa tuh kita masukkan tuh ya. Eh, nah, masukkan deskripsi yang informatif dan jelas serta masukkan label atau kata kunci produk. Ya, jadi label ini merupakan seperti kata kunci. Ya, kata kunci tentang produk kita apa? Kesehatan tulang kita masukkan di situ. Apa yang mau kita sentuh? Misalkan osteoporosis kita masukkan di situ. Terus apalagi kira-kira? Nah, untuk cocok untuk misalkan diabetes itu bisa. Nah, ya. Jadi yang berkaitan dengan produk-produk kita ini teman-teman bisa masukkan labelnya ini, kata kuncinya dan juga deskripsinya. Nah, untuk deskripsi Facebook, teman-teman nggak usah terlalu panjang-panjang, bikin lebih singkat, ya lebih ringkas aja, yang inti-intinya aja seperti eh, manfaatnya untuk apa saja, terus cara penggunaannya bagaimana, udah mungkin lebih ke situ aja, sama kandungannya beberapa bisa kita masukkan, tapi jangan terlalu banyak-banyak ya, karena memang kalau untuk dijualan di Facebook ini agak sedikit berbeda dengan kita berjual di marketplace yang lain. Nah, terus langkah keempat adalah pilih jenis pengiriman. Nah, pengirimannya ini apa nih? Kita pilih nih ya, pengantaran sampai rumah atau pengambilan di rumah. Nah, kita pilih pengantaran sampai rumah. Nah, pilih sesuai dengan pengiriman produk Anda, apakah pembeli diambil ke rumah atau pengantaran ke rumah Anda. Nah, ini juga harus kita pilih ini sesuaikan. Nah, oke. Terus langkah 9 adalah pilih grup dan klik terbitkan. Jadi, nanti teman-teman sebelum mungkin pada saat nanti sebelum teman-teman bikin posting produk, teman-teman bisa cari grup yang berkaitan dengan produk tersebut. Nah, karena nanti sebelum kita posting terbitkan produk kita, kita bisa nih ngirim produk tersebut ke grup-grup tersebut yang berkaitan. Nah, misalkan grup lansia gitu kan, misalkan untuk grup kesehatan tulang atau grup osteoporosis atau grup lain-lainnya. Nah, itu bisa bisa kita kirim. Karena memang marketplace Facebook ini adalah bisa nanti teman-teman strateginya perbanyak grup-grup yang berkaitan dengan produk-produk yang kita jual. Misalkan kita jual Gomilku. Nah, Gomilku untuk anak balita. Nah, maka grup-grup yang berkaitan dengan anak-anak itu bisa kita masuk. Misalkan untuk grup pencegah stunting atau misalkan grup balita sehat. Nah, itu kita bisa masukkan tuh di situ. Jadi nanti kita bisa untuk promosinya adalah kita kirim ke grup-grup tersebut. Produk tersebut bisa kita kirim ke grup-grup. Nah, ya langkah 9 kita pilih grup dan kita klik terbitkan. Ya, langkah 10 produk Anda sudah bisa dijual. Jadi caranya gampang sekali ya. Caranya gampang sekali untuk kita posting listing produk di Facebook Marketplace ya. Nah, promosikan listing produk Anda dengan share ke media sosial atau dipromosikan secara iklan. Nah, ya. Jadi untuk promosi promosi produk kita ini ada caranya, teman-teman. Yang pertama adalah gabung ke grup-grup yang ada di Facebook ya. Teman-teman harus gabung di grup-grup yang ada di Facebook yang berkaitan dengan produk teman-teman. Nah, misalkan teman-teman jual baju, nah maka cari tuh ya, baju di Tangerang ya, penjual baju di Tangerang, biasanya ada grup-grupnya. Nah, misalkan ada orang yang grup pencari kerja, nah itu bisa teman-teman gabung di grup tersebut gitu kan. Nah, misalkan untuk grup lansia atau grup balita sehat, atau grup remaja, nah teman-teman tinggal cari grup, banyak sekali di Facebook ini grup-grup. Nah, cari yang memang eh, isi grupnya itu banyak orangnya, anggota dari grup
Coach, kok nggak ada suaranya? Gak ada suaranya, Coach. Gangguan kayaknya. Kayaknya gangguan ini ya. Mai ada kambing. Gangguan kayaknya nih. Kayaknya gangguan deh. Coach, izin lihat ya. Tes, suara. Suaranya nggak ada, gambarnya juga nggak ada, Coach. Ya, ini dari Bogor tidak mendengar suara dan gambar ganti. Suaranya nggak ada, Coach. Padang Sidimpuan Sumatera Utara pun nggak ada suaranya. Coachnya juga nggak ada ya. Assalamualaikum. Ada yang bisa share nggak dari 1 sampai 7? Karena tadi saya telat. Terima kasih. Kenapa ya, Fiona? Juta ya. 7.205.000. Ingat. Raisa udah ada kasih. Nah, kan? Tes 1, 2, 3. Tes. Kedengeran, Coach. Kedengeran gak? Musiknya habis kan ya? Ada suaranya, tapi nggak ada gambarnya. Apaan? Asem.
Halo teman-teman, maaf ya tadi keluar ya. Masya Allah. Sampai mana tadi? Sampai mana tadi ya? Tadi saya juga ngejelasin pas dicek, wah ternyata keluar ini. Sampai diterbitkan, Coach. Oke, saya akan coba share lagi nih ya. Mohon maaf ya tadi sempat terpental. Saya tidak sadar kalau terpental ya. Sampai dengan materinya selesai saya baru ngeh gitu. Insyaallah. Oke, sampai mana tadi? Sampai sini ya udah ya? Sampai nomor 10, Coach. Oke, sampai sini ya berarti ya. Ya, step Oke. 9 sampai 10. Ya, ini kalau udah teman-teman sampai di sini, ya teman-teman sudah bisa jualan di Facebook nih ya. Artinya produk teman-teman sudah siap dipromosikan. Nah ya, jadi mudah sekali kan teman-teman untuk kita posting produk di marketplace Facebook ya. Jadi teman-teman cukup punya akun Facebook ya. Lalu tinggal posting aja produknya. Jadi nggak perlu lagi daftar lagi. Kalau misalkan di marketplace lain, misalkan kayak Shopee, katakanlah kita contoh. Nah, kita harus punya akun Facebook dulu, punya akun Shopee dulu nih. Ya, setelah kita punya akun Shopee, baru kita masuk daftar di tokonya untuk berjualan. Tapi kalau di Facebook ini mudah banget. Dan juga untuk kita tinggal masukin foto, teman-teman tinggal masukin deskripsi, masukin harga, masukin kategori, masukin kata kunci, terus udah tinggal diterbitkan, tinggal share aja ke grup mana yang mau di-share ya. Nah, jadi teman-teman tinggal praktek nih, ya kan udah dapet teorinya, tinggal dipraktekkan untuk dicoba. Ya kita coba dulu. Kalau misalkan kita nggak coba, kita nggak akan tahu. Nah, lalu bagaimana sih cara untuk meningkatkan penjualan di Facebook? Nah, cara untuk meningkatkan penjualan di Facebook itu adalah teman-teman harus nanti namanya mengedit daftar marketplace Anda untuk menarik lebih banyak pelanggan. Teman-teman masukkan lagi ya produk-produk yang memang teman-teman jual di Facebook tersebut. Jadi biar listingan produknya ini ada variatif dan memang ada menarik perhatian dari pelanggan kita. Nah, lalu lakukan berapa hal untuk mengoptimalkan listing Anda dengan cara memasukkan lebih banyak kata kunci. Nah, ya, jadi teman-teman tadi juga pada saat sebelum diterbitkan ada namanya label. Label itu kata kunci. Teman-teman tinggal masukkan kata kunci yang relevan terhadap produk teman-teman. Ya, kata kunci yang sesuai dengan produk teman-teman. Jangan kita memasukkan kata kunci yang memaksakan. Ya, yang penting orang klik ini nanti lihat, tapi nggak berkaitan dengan produk kita. Nah, ini juga akhirnya kata kunci ini nggak works gitu, nggak bekerja, nggak maksimal. Nah, jadi teman-teman harus masukkan kata kunci yang memang relevan dan sesuai dengan produknya. Misalkan produk kita adalah deodoran. Nah, apa kata kunci yang sesuai dengan deodoran? Misalkan menghilangkan bau badan, ya atau bau badan, bau kaki, ya, bau ketiak, terus juga apalagi bau kepala atau bau helm. Nah, terus apalagi? Nah, terus kita bisa masukkan kata kunci yang sesuai. Misalkan kita gomilku, nah gomilku susu kambing, susu tewa, susu gomilku SR12, susu gomilku. Nah, terus minuman untuk tulang. Nah, itu berkaitan tuh ya. Kita harus menyesuaikan dengan kata kunci yang berkaitan dengan produk kita. Jangan asal masukin gitu ya. Jangan kita masukin aja kata kunci. Yang penting kata kunci kita banyakin aja dah. Nah, tapi nggak sesuai. Nah, ini juga kan nggak bekerja, nggak maksimal nanti kata kuncinya. Nah, ya, terus gunakan foto produk yang asli. Nah, kalau bisa posting foto produknya itu adalah
adalah yang dari handphone teman-teman nih yang diposting, karena kemarin pun saya coba menggunakan flyer, ya saya minta flyer yang sudah ada, misalkan flyer Gomilku atau flyer produk lain. Nah itu saya coba pakai flyer nggak bisa. Nah tapi pada saat kita coba untuk difoto, kita posting fotonya itu bisa. Nah ya, jadi memang ada berapa mungkin teman-teman nanti akan menemukan bahwa konten teman-teman ini melanggar atau mungkin nggak bisa atau ditolak dari pin Facebook. Nah teman-teman nggak perlu khawatir, tinggal nanti dirubah aja nih. Apa kira-kira yang membuat postingan kita ditolak sama Facebook. Teman-teman tinggal baca nih mana yang melanggar. Oh, misalnya melanggar misalkan yang berkaitan dengan kesehatan gitu kan. Nah, teman-teman tinggal sesuaikan. Berarti kalau misalkan ada kata-kata kesehatan, tulis nih kata sehatnya kita ada yang diganti tanda bintang ya, harus ada di sensor-sensornya aja. Nah, terus juga fotonya pun juga coba kita ganti gitu kan. Kita pakai foto produk asli yang kita foto pure dari handphone kita. Nah, lalu selanjutnya adalah teman-teman bergabung dengan beberapa grup atau komunitas yang sesuai dengan target market teman-teman. Di Facebook itu grup banyak sekali teman-teman. Ya, di wilayah teman-teman ya meskipun kita berasal dari berbagai daerah, nah pasti di wilayah teman-teman ada grup yang banyak. Nah, teman-teman cari grup yang anggotanya itu banyak, ratusan ribu bahkan sampai jutaan itu ada di Facebook ya. Teman-teman cari mana grup yang paling banyak komunitasnya, yang paling banyak anggotanya ya. Terus juga ada halaman juga bisa kita ikuti. Nah, ya jadi nanti rutin share produk teman-teman ke grup itu secara rutin dan secara berkala, tapi jangan sampai spam. Ya misalkan kita share, misalkan kita hari pagi ini ya, pagi hari kita share produk Gomilku Gold. Nah, kita share ke 5 grup. Nah, nanti siang kita share produk deodoran ke 5 grup yang berbeda. Nanti sorenya atau mungkin malamnya kita share lagi produk sabun bulus, nah ke grup yang berbeda. Nah jadi rutin nanti kita secara berkala, jadi tidak share ke grup yang sama dalam satu hari kurun sehari itu aja, nanti khawatir akan menjadi spam. Nah kita ditolak atau mungkin dikeluarkan dari grup tersebut. Nah terus juga kalau misalkan teman-teman nanti mau meningkatkan penjualan lagi biar nanti produk teman-teman ini diketahui lebih luas jangkauannya, bisa menggunakan iklan. Nah, di marketplace tersebut, ketika nanti teman-teman sudah punya produknya, sudah listing, sudah oke. Nah, biasanya kalau teman-teman nanti klik produknya, ada muncul namanya tawarkan iklan. Nah, tawarkan iklan itulah adalah fitur yang disediakan oleh Facebook untuk ya penggunanya memasarkan produknya agar jangkauannya lebih luas. Nah, ya teman-teman coba bisa juga nanti menggunakan iklankan produk di Facebook ya, atau mungkin dengan cara lain, atau mungkin teman-teman bisa posting di media sosial, nah posting di WhatsApp, posting di Instagram, atau posting di Facebook sendiri. Nah, teman-teman bisa lakukan seperti itu ya. Intinya kita harus konsisten dan continue dalam melakukan strategi-strategi ini ya, biar nanti warga-warga Facebook tersebut tahu, oh ini ada produk Gomilku, oh ini ada produk sabun bulu Sasar 12, oh ini ada produk ini ya. Jadi biar mereka tahu, warga-warga Facebook tahu kalau kita ini punya toko dan punya produk yang memang bisa mereka beli. Seperti itu ya. Mungkin cukup materi hari ini, nggak terlalu banyak dan juga memang simple sekali ya untuk bikin listing produk di Facebook Marketplace. Nah ya teman-teman, saya yakin pasti bisa nih ya untuk posting produknya nih ya. Kita coba aja dulu. Kita coba, karena kalau tanpa kita coba kita nggak akan tahu hasilnya bagaimana ya. Bisa jadi ya, bisa jadi nanti ternyata warga Facebook yang di Facebook teman-teman ya mungkin sekitaran tersebut memang sedang cari produk teman-teman ya, kita ikhtiar ya, kita cari. Untuk jualan di marketplace ini free, tidak berbayar ya. Jadi teman-teman syaratnya tinggal punya akun Facebook ya. Setelah teman-teman punya akun Facebook, tinggal nanti teman-teman ada logo marketplace-nya ya. Nah, kalaupun sudah pernah iklan tapi nggak berpengaruh, nah mungkin kita coba sesuaikan dengan target marketnya. Nah, karena pada saat kita iklan tersebut, kita iklan di Facebook atau mungkin kita iklan di manapun, pilihannya kita harus sesuaikan satu wilayah mana nih yang harus kita share iklannya. Nah, teman-teman jangan pengen terlalu luas, saya pengen sebar nasional. No, itu terlalu lebar, terlalu luas. Ya, teman-teman tinggal sesuaikan teman-teman di wilayah mana.
di wilayah mana? Oh, saya di wilayah Bogor. Berarti teman-teman targetkan di wilayah teman-teman di daerah Bogor aja dulu. Ya, daerah Bogor. Nah, berapa jangkauannya? Kisaran antara 5 sampai dengan 10 kilometer. Nah, terus range usianya berapa tahun itu pun juga harus kita pisahkan. Jangan kita pilih semua umur kita pilih. Nah, ini akan terlalu termakan biaya kalau misalkan kita iklan. Nanti ada orang yang mungkin usia 18 tahun itu klik ya kan, usia 20 tahun dia muncul nanti produk kita tapi nggak sesuai dengan targetnya. Nah, kalau misalkan kita jual produk Gomilku, misalkan Gomilku Gold. Nah, berarti kan sasarannya adalah usia 40 tahun ke atas. Nah, berarti kita bisa range usianya adalah 40 ke atas sampai dengan usia ke atasnya lagi gitu kan. Nah, jadi kita persempit usia. Nah, terus juga biasanya pun juga nanti ada kata kuncinya apa? Ini harus disesuaikan ya. Jadi memang pada saat saya awalnya pun juga pada saat saya kalau posting iklan-iklan di Facebook ya pikiran saya adalah kalau kita bisa nasional udah nasional aja gitu kan. Nah, tapi pas pada saat nasional ini kita nggak kepegang gitu karena terlalu terlalu jauh gitu kan, jangkauan terlalu jauh nggak bisa kita handle gitu kan. Nah, ini saya juga pada saat itu menjual produk di luar dari SR12 sebelum di SR-nya. Jadi saya jual produk seperti kendaraan dan lain-lainnya. Nah, kalau misalnya ada orang yang beli daerah sana, kita juga repot. Jadi akhirnya saya persempit. Oh, ya udah saya akan pilih yang dekat-dekat aja. Jadi biar nanti kalau misalkan ada orang yang dekat-dekat kita bisa datangin, kita bisa kunjungin gitu kan. Nah, jadi kita persempit aja. Kita persempit target market kita. Nah, ternyata kalau kita persempit target market kita itu pun juga luas banget sebenarnya. Itu masih luas dan kita masih dalam misalkan lingkungan 5 kilometer aja itu nggak akan habis-habis sebenarnya. Ya, karena banyak sekali warga-warga Facebook, warganya banyak sekali Facebooknya. Nah, itu kalau misalkan iklan. Jadi, teman-teman harus kalau dan juga ada namanya strategi testing A, testing B. Nah, ini harus kita perhatikan. Testing A, testing B ini apa? Kita coba teman-teman misalkan lakukan nih, oh saya melakukan coba saya iklan dengan pilihan seperti ini dan B teman-teman melakukan promosinya dengan ini nih. Kira-kira mana yang lebih diminati? Nah, ini kita harus coba nih. Oh, ternyata A lebih diminati, yang B ini kurang. Oh, berarti kita bisa lakukan dengan strategi A. Nanti kita coba lagi testing A namanya testing B. Kita coba dua 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 hal gitu yang berbeda yang berlawanan dengan yang kita lakukan. Nah, mana yang kira-kira lebih lebih referensi atau mungkin lebih bekerja gitu kan, lebih work gitu kan. Nah, ya teman-teman bisa lakukan itu namanya testing A atau testing B. Seperti itu untuk di iklan. Ya, mungkin nanti untuk selanjutnya kita akan coba bikin untuk fanspage ya, bagaimana cara bikin fanspage Facebook dan juga kita akan selanjutnya bikin bagaimana cara untuk iklan di Facebook, baik nanti iklan di marketplace dan juga iklan di fanspage. Tapi mungkin sampai dengan hari ini kita bahas sampai dengan Facebook marketplace. Teman-teman bikin dulu ya, posting dulu produk-produknya ya di marketplace. Teman-teman coba-coba dulu ya, gunakan fitur-fitur yang ada di marketplace ya. Tinggal coba-coba, klik-klik. Nah, ini kira-kira apa gitu ya. Nanti ini akan membuat teman-teman akan lebih mengetahui. Coba dulu, coba dulu. Mending tugasnya adalah nanti teman-teman setelah dari sini mulai posting di marketplace Facebook teman-teman, oke? Ya. Jadi kita mulai ekspansi produk kita S12 lebih jauh lagi ya. Karena Facebook ini masih potensial banget untuk kita jual ya. Karena Facebook ini dia masih punya meta. Meta itu punya siapa? Punya Mark. Dia punya masih satu kesatuan dengan Instagram, satu kesatuan dengan WhatsApp. Nah, jadi kalau misalkan kita posting di Facebook itu bisa nanti kita menyebarluaskannya itu ke Instagram dan juga ke WhatsApp ya. Jadi gitu. Oke, boleh tidak share ulang produk yang ada di grup S12 di Beranda FB sendiri? Boleh, ya bisa gitu kan. Nah, kalau di Beranda Facebook bisa, nggak ada ini. Ya. Oke, mungkin seperti itu teman-teman. Jika ada yang mau tanyakan boleh silakan ya. Tinggal nanti teman-teman posting produknya. Oke, tinggal teman-teman posting produknya terlebih dahulu biar nanti teman-teman paham. Oke? Nanti untuk PPT-nya akan kita share berbarengan dengan rekaman Zoom-nya. Oke, ini ada yang resen Mas Paujun ya. Boleh silakan. Oke,
ada beberapa teman-teman yang nggak ada logo marketplace ya. Nah, biasanya nggak ada logo marketplace itu adalah penggunanya adalah pengguna baru. Ya, pengguna baru atau mungkin bertemannya masih belum kategori tertentu, karena kalau misalkan pengguna baru, saya pun juga pernah coba bikin yang baru, ternyata dia belum ada marketplace-nya. Jadi harus kita punya teman itu berapa dulu baru deh. Apakah teman yang nggak ada marketplace apa masih baru? Minimal kurang lebih antara 250 atau 500 pertemanan ya. Jadi teman-teman nanti bisa nanti coba berteman, karena kenapa sih yang pengguna baru ini nggak bisa? Nah, Facebook juga ya biar nanti nggak terlalu banyak orang-orang yang asal bikin akun seperti itu. Karena ada juga kan, karena gampang banget bikin Facebook, jadi banyak juga yang mungkin orang-orang yang dia bikin akun banyak gitu kan, akun banyak tapi asal, jadi akun ini akun fake. Nah, untuk menghindari seperti itu, jadi memang Facebook ingin memastikan kalau memang Facebook inilah pengguna real seperti itu. Tinggal nanti teman-teman posting aja dulu akun pribadi, atau mungkin kalau teman-teman jarang di Facebook tapi Instagram. Nah, Instagram itu sama Facebook itu keterkaitan. Jadi teman-teman bisa posting yang ada di Instagram itu akan terintegritas ke Facebook pun bisa. Teman-teman story di Instagram nanti secara otomatis terintegrasi ke Instagram, Facebook pun juga bisa. Nah, boleh nih silakan nih, ada yang resen, Enci Magetan silakan. Assalamualaikum Coach, selamat siang buat semuanya juga. Halo Coach. Ya, Ya, selamat siang. kalau untuk masukin harga itu gimana Coach? Kadang cuma bisa ditulis 1, 2, 3 dan sampai 9 gitu Coach. Nggak bisa langsung masukin nominal harga. Gimana itu Coach? Cara ngatasinnya. Makasih Coach. Masukin nominal harga. Iya, kadang nggak bisa Iya. masuk harga. Kalau misalkan kayak Gomilku kan 31.500 itu nggak bisa masukin 31.500. Jadi cuma bisa rupiah 1, 2, 3 sampai 9 gitu loh Coach. Oke, ada berapa mungkin seperti itu. Makanya saya pun juga sering melihat harga-harga yang di Facebook Market itu kadang ada yang 1, 2, 3, ada yang lain-lainnya. Nah, tapi mereka nanti masukkan di deskripsi. Boleh nanti kalaupun memang ibu nggak bisa, masukin aja ya harga yang mungkin sesuai. Tapi nanti di deskripsinya ditulis harga normalnya, harga realnya berapa. Karena berapa mungkin saya juga melihat di produk-produk yang ada di Facebook Market ini harganya kadang ada yang cuma 1, 2, 3, ada yang 0, ada yang berapa gitu kan. Tapi kalau saya klik ada muncul harga aslinya ya. Tapi kalau saya sendiri sih belum pernah ngalamin hal seperti ibu gitu. Tapi kalau saya lihat banyak banget begitu kan. Kenapa sih gitu? Oh, ternyata memang ada berapa yang nggak bisa klik harganya secara normal ya. Kalau misalkan nggak bisa nulis klik harga secara normal, nanti tulis aja mungkin kayak 1, 2, 3, nanti tapi di deskripsi dimasukkan harga realnya berapa. Jadi biar tidak ada salah paham. Terus kalau yang yang melanggar itu gimana ya? Kita melihat Kalau yang melanggar itu biasanya kadang-kadang kan Facebook ini dia kalau berkaitan dengan produk-produk kesehatan ini agak sensitif ya. Kalau untuk yang berkaitan dengan produk kesehatan ini agak sensitif, maka dari itu ya yang berkaitan dengan produk kesehatan misalkan Gomilku, nah itu ada beberapa mungkin dari mitra-mitra kita atau mungkin saya sendiri pun juga pada saat kemarin posting produk itu nggak bisa gitu kan, ditolak sama Facebook karena memang melanggar gitu kan. Nah, yang itu harus dicoba Bu, coba menggunakan foto real, foto asli, Ibu coba pakai foto kamera Ibu posting. Nah, itu bisa atau enggak? Kalau bisa ya lanjut, kalau misalkan nggak bisa, coba nanti di deskripsi, apakah mungkin di deskripsinya ada kata-kata yang sensitif gitu kan, yang berkaitan dengan kesehatan. Nah, itu kalau ada kata-kata sensitif, mungkin kata-kata tersebut adalah di kita sensor atau mungkin kita misalkan kesehatan nih, misalkan di Facebook ini kan produk kesehatan nggak bisa, misalkan kata kesehatan di Facebook adalah sensitif. Nah, maka yang ada di kesehatan ganti bintang, seperti itu paling. Jadi coba dulu Bu, coba lagi gitu. Karena kalau misalkan di Facebook ini kita harus coba ya, karena dia terus berubah. Dulu bisa. Nah, dulu tuh Facebook bisa kita menjual produk kesehatan. Nah, mungkin karena banyak
yang melanggar, banyak yang menyalahi aturan, akhirnya dia membatasi. Saat ini Facebook membatasi. Ya kalau misalkan berapa tahun lalu saya sering banget lihat produk-produk kesehatan itu banyak sekali menjamur di Facebook Marketplace. Tapi sekarang ini justru dibatasi dari pihak Facebook ya, karena mungkin banyak laporan lah dari pihak Facebook nih, makanya dia membatasi. Ya, jadi seperti itu mungkin Bu. Tapi coba dulu ya. Misalkan nggak bisa nih, coba ganti foto biasa. Foto biasa masih nggak bisa, coba deskripsinya kita perhatikan ya. Apakah mungkin ada kata-kata yang mungkin sensitif, ada lain-lainnya. Coba ya, kita coba dulu gitu. Oke? Kalau yang untuk minyak bulus gimana coach? Itu kan kalau deskripsinya itu melanggarnya hewan. Hewan, betul. Nah, Ya, itu loh. minyak bulus itu memang hewan. Mungkin nanti minyak bulusnya minyak bulusnya bisa nggak ada spasi gitu kan. Jadi memang itu kita nggak bisa jual hewan. Jadi kita juga agak ini ya. Mungkin disiasatinya adalah bulus, U-nya ada 2 gitu kan. Nah, jadi kan kalau misalkan kalau kata bulus aja itu masuknya hewan. Nah, mungkin minyak bulus bisa minyak tapi tanpa spasi bulus, atau mungkin tambahin bulusnya U-nya ada 2 tuh di ininya, atau S-nya ada tambahin lagi. Coba dulu Di, ya. Karena emang di beberapa gambar kemarin ada mitra juga seperti itu, minyak bulus nggak bisa gitu. Tapi kita coba lagi ya, itu entah lama akan bisa kok. Kita akan di coba gambar siasati. botolnya itu kan ada gambar hewannya coach. Di botolnya kan nggak terlalu kelihatan nih gambarnya, cuman ada semacam gambar-gambarnya, nggak terlalu kelihatan hewan banget gitu. Tapi waktu itu saya kena pelanggarannya di gambar. Gambar ya. Mungkin Iya. pakai flyer kali Bu. Iya, foto-foto yang di-share sama Teh Oh iya. Mayang. Oh Gitu. iya, makanya Ibu pakai foto asli coba. Karena kalau misalkan pakai flyer yang memang sudah ada, itu memang lebih cenderung akan ditolak. Karena beberapa kali saya coba, ya Gomilku itu saya coba pakai flyer yang sudah ada, yang memang sudah dibikin dari pusat, itu justru nggak bisa. Tapi kalau pada saat kita ganti dengan foto biasa, Ibu produknya, Ibu foto sendiri, Ibu posting, coba dulu ya. Kalau bisa lanjut ya. Tapi kalau misalnya nggak bisa, coba lagi dengan cara yang lain ya. Oke. Oke, makasih coach. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, ada lagi teman-teman? Berapa lama postingan Marketplace? Apa ada jangka waktu, misalnya seminggu posting lagi? Nggak ada ketentuannya Bu. Ibu mungkin setelah posting produk Gomilku God, nanti setelah itu posting produk Gomilku bisa boleh ya. Jadi nggak ada yang batasan berapa lama. Tapi mungkin jangan terlalu langsung jor-joran ya. Tidak aja, mungkin satu hari ini kita posting 2 atau 3 produk, besok baru kita posting lagi. Khawatir memang dianggap spam dari pihak Facebook ya, karena memang Facebook agak sedikit sensitif nih. Ya, sudah 2000 tapi belum ada Marketplace. Boleh coba dicari Bu, mungkin dia nyelip-nyelip. Ya, biasanya sih ada. Marketplace itu merupakan fitur yang memang bawaan dari Facebook. Oke, teman-teman. Nanti jangan lupa isi absensi dan evaluasinya. Ya, teman-teman jangan lupa dikirim link absensinya. Diklik absennya. Oke, ya, ini saya kirim linknya, teman-teman bisa diklik aja ya, materi hari ini, terus juga materinya. Oke, ya baiklah teman-teman, kita akan tutup materi kita pada siang hari ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jangan lupa teman-teman dipraktekkan ya. Teman-teman sudah dapat tadi teorinya, sudah dapat tadi contohnya bagaimana, tinggal dipraktekkan ya. Teman-teman punya akun Facebook ya, cari logo marketplace-nya, langsung diklik, langsung posting produk-produknya ya. Kita coba ekspansi, kita coba ya, insya Allah dengan ikhtiar kita ya teman-teman bisa nanti lebih meningkat lagi omsetnya, penjualannya. Oke, jangan lupa teman-teman untuk diisi link absensinya dan evaluasinya ya. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan bahas bagaimana cara membuat halaman Facebook, dan juga nanti pertemuannya juga kita akan bahas bagaimana cara iklan di Facebook ya. Yang pasti teman-teman harus punya dulu akun Facebooknya dan sudah posting di Marketplace Facebook. Oke?
Ya, bismillah ya, semangat menyala. Ya, semoga semuanya teman-teman ya sukses dalam berbisnis di SR12 hingga mencapai tujuannya ya. Oke, akhirul kalam saya akan tutup jumpa kita pada hari ini dengan mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, saya Ihsan Fajri. Mohon maaf apabila ada salah dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.